Pemirsa, hari ini, hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, ya, ini tadi saya melihat beranda Google, itu banyak sekali media-media nasional yang headline-nya itu Anies Baswedan tersangka. Dari Detik News ya, ini ada judul BW tuding KPK paksakan Anies tersangka Formula E. Firly Bahuri bilang begini. Nah, itu dari Detik News. Kemudian dari tribunnews.com. Firly Bahuri angkat bicara soal tudingan KPK ingin jadikan Anies Baswedan tersangka Formula E. Nah, kemudian ada lagi dari suara.com. Judulnya demi tersangkakan Anies, BW ungkap pimpinan KPK ubah perkom, tingkatkan penyelidikan ke penyidikan. Nah, terus ada lagi ini dari Tempo, KPK sebut ide penyidikan tanpa tersangka masih sebatas diskusi internal. Kemudian ada lagi dari pikiranrakyat.com. Kisru Anies Baswedan tersangka Formula E. Firly Bahuri jawab tudingan BW soal kegilaan KPK. Nah, terus kemudian ada lagi kabar 24bisnis.com. Anies Baswedan tersangka korupsi Formula E. Nah, tapi ada tanda tanya. Begini penjelasan KPK. Oke, saya saking penasarannya, coba kita baca satu berita ya, yaitu di Detik News. Kita klik. Apakah benar Anies Baswedan itu tersangka? Coba kita baca satu berita saja ya, ini Detik News. Nah, ini Detik News. Ini berita kemarin ya, Selasa 3 Januari 2023, pukul 21.58, berarti Selasa malam ya, kemarin malam. Ini dengan judul, BW tuding KPK paksakan Anies tersangka Formula E. Firly Bahuri bilang begini. KPK di dalam penyelidikan suatu perkara itu tunduk pada ketentuan hukum dan undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK sebagaimana diamanatkan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Di situ disebutkan salah satu di antaranya dilakukan secara terbuka, transparan, dan proporsionalitas. Itu kata Firly Bahuri di Gedung KPK Jakarta Selatan, Selasa 3 Januari 2023. Kemudian, menurut Firly, penegakan hukum yang dilakukan KPK selalu mengacu pada ketentuan hukum. Dia memastikan penyelidikan kasus yang dilakukan KPK dilakukan secara profesional, kata Firly. Kita tetap tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana, apakah itu diatur di dalam Undang-Undang KPK sendiri ataupun hukum acara, kata Firly. Firly memastikan KPK tidak akan menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa adanya bukti permulaan yang kuat. Nah, itu kata Firly juga. Prinsipnya adalah KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana, ujar Firly. Nah, di sini ada tudingan Bambang Wijoyanto ya di dalam berita Detik News ini. Bambang Wijoyanto atau BW menyentil lembaga anti rasuah itu terkait isu proses penegakan hukum yang berbeda di lembaga anti rasuah itu. KPK disebut ingin menaikkan status penanganan perkara terkait Formula E dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan tanpa lebih dahulu menetapkan siapa tersangkanya. Nah, memang ini beda ya. Jadi kalau hukum acara ya, pidana umum itu menaikkan penyidikan itu ya memang belum tersangka, jadi naikkan penyidikan dulu baru menetapkan tersangka. Tetapi kalau di KPK ini beda ya, tersangkanya ada dulu baru dinaikkan ke penyidikan. Nah, oleh karenanya, ketika tersangkanya ini belum ada, ya menurut Bambang Wijoyanto ini janggal kalau dinaikkan penyidikan dulu sebelum ada tersangkanya. Nah, ini ya menurut BW di Detik News. Nah, kemudian mantan pimpinan KPK itu awalnya bicara soal penyelidikan kasus Formula E yang dianggapnya sebagai kegilaan, kata Bambang Wijoyanto itu. Alasannya, kata BW, kasus dugaan korupsi terkait Formula E baru sekedar penyelidikan. Dia mulanya membaca judul majalah Tempo yang isinya kontroversi penyidikan tanpa penetapan tersangka oleh KPK. Kenapa kegilaan? Nah, kata BW, karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tingkatan suatu penyidikan tanpa penetapan tersangka. Nah, kata BW. Jadi kegilaannya itu peningkatan suatu penyidikan tanpa penetapan tersangka. Kita tahu kasus Formula E itu jadi suatu yang sok spesial sekali.
Jadi nekat sekali beberapa pimpinan KPK ini, kata BW. BW kemudian bicara soal isu rencana KPK mengubah peraturan komisi agar bisa meningkatkan penyelidikan ke penyidikan tanpa penetapan tersangka lebih dulu. BW mengatakan mengubah perkom itu merupakan suatu kegilaan. Nah, jadi intinya dalam berita ini, menurut BW, KPK itu dituding merubah perkom atau peraturan komisi. Jadi kalau perkom sebelumnya, ya, menaikkan penyidikan itu harus ada penetapan tersangka dulu, baru dinaikkan penyidikan. Nah sekarang belum ada tersangkanya, tetapi statusnya dinaikkan ke penyidikan, dari penyelidikan ke penyidikan. Ini yang dituding oleh BW, KPK itu merubah peraturan komisi. Kata BW nih, kalau perkom KPK diubah supaya kemudian ketentuan untuk meningkatkan tahapan pemeriksaan ini tanpa tersangka, ini lebih gila betul. Maka kemudian bagaimana mungkin untuk menempatkan Anies sebagai tersangka? BW menyebut perubahan perkom itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang KPK pasal 44 ayat 2. Padahal pasal tersebut tidak pernah diubah, kata BW. Pasal 44 di Undang-Undang KPK ini tidak pernah diubah dengan Undang-Undang KPK baru, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam pasal 44 ayat 2. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada, telah ditemukan jika sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti, termasuk dan tidak terbatas informasi atau data yang diucapkan dan lain-lain, kata BW. Bagaimana mungkin kan status kepenyidikan, tapi kemudian tersangka belum ditemukan? Ini undang-undang tindak pidana korupsi yang punya kekhususan. Jadi lagi-lagi sebenarnya kalau itu dilakukan, perkom itu jelas sangat melanggar undang-undang KPK. BW menuding pimpinan KPK tak lagi bersungguh-sungguh dalam menegakkan hukum. Dia menuding KPK tengah mempertontonkan pelanggaran hukum. Anda sekarang sedang mempertontonkan terjadinya pelanggaran hukum, kata BW. Tapi yang paling penting setelah saya baca dari awal sampai akhir, apakah benar Anies Baswedan sudah ditetapkan tersangka? Ternyata saya baca salah satu berita ini Detik News, ternyata belum ditetapkan tersangka. Hanya saja kebiasaan di KPK karena BW ini mantan pimpinan KPK, ya, perkom di KPK itu kalau sudah dinaikkan penyidikan berarti sudah ada tersangkanya. Sehingga BW menyimpulkan kalau sudah naik penyidikan berarti tersangkanya sudah ada. Makanya headline di media-media nasional ini, Anies tersangka KPK, kan gitu tanda tanya. Makanya setelah saya baca dari satu berita ini, Anies belum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Demikian. Semoga bermanfaat.